Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita mulai mendengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami hadir ke dalam tangan-Mu Tuhan karena penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kau selalu setia, di mana kami tidak sering setia, kami sering melupakan Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau menganggap kami seperti biji matamu. Kau mengasihi kami habis-habisan dalam kehidupanmu, Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih, Bapa. Bahkan Kau mati di kayu salib. Bahkan Kau naik ke surga, tapi Kau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih, Bapa, atas besar kasih-Mu. Di dalam tangan-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Luka-luka emosional masa lalu. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 71 yang mengatakan, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita buka lagi dari Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Setiap orang mempunyai dua arsip, dua arsip yang tersimpan dalam hatinya, dalam memorinya. Pertama adalah arsip yang berisi kisah kemenangan, berisi sukacita, berisi kebahagiaan. Dan arsip yang kedua adalah berisi penolakan, kegagalan hidup, kesedihan, perkabungan, atau hal-hal negatif lainnya. Arsip manakah yang sering kita buka sebagai manusia? Kalau kita kerap membuka arsip yang pertama, maka hidup kita tidak akan diwarnai oleh kebahagiaan dan kedamaian. Sebaliknya, jika kita sering membuka arsip yang kedua, maka hidup kita akan diwarnai oleh kepedihan, diwarnai oleh kesedihan, kesusahan. Orang yang menyimpan luka-luka emosional biasanya hidup di dalam lingkaran mengasihi diri sendiri. Ia senang menghidupkan dan menghidupi kenangan-kenangan menyakitkan itu di pikirannya dan dikembangkan dengan khayalan-khayalan sehingga semakin lama semakin terasa sangat menyakitkan. Kita dapat mengubah masa lalu, namun kita dapat memperbaikinya. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, namun kita dapat memperbaikinya sekarang guna membangun masa depan yang cerah. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama, terimalah semua pengalaman pahit itu sebagai suatu proses pendewasaan kita. Kita tidak selalu harus mengerti mengapa pengalaman yang menyakitkan itu harus kita alami. Belajarlah melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan, maka hal itu pasti ada baiknya bagi kita. Sekalipun hal itu menyakitkan. Mungkin lewat masa-masa yang menyakitkan itu Tuhan sedang menumbuhkan atau mengasah kita. Mengasah kesabaran kita, mengasah kasih kita, mengasah pengampunan kita, penguasaan diri kita, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti Mazmur 119 ayat 71 tadi yang telah kita bacakan. Ya, Mazmur 119 ayat 71 yang mengatakan bahwa ketika aku tertindas itu lebih baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan. Langkah yang kedua yang harus kita ambil agar kita sembuh dari luka-luka adalah ampuni orang yang sudah menoreh luka atau rasa sakit dalam hidup kita. Mungkin kita terluka, ya, oleh penolakan, kelakuan kasar dan ketidakadilan yang pernah dilakukan oleh orang itu. Mungkin saudara kita, atasan kita, tetangga kita, mungkin orang tua kita, gembala kita, atau teman kita. Tetapi kita tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia selama masih menyimpan kebencian atas luka-luka itu. Ambillah tindakan kasih saat ini, yaitu berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa kita mengampuni mereka yang pernah melukai kita. Dengan demikian kita melepaskan diri kita dari jerat kebencian yang menghambat pertumbuhan iman dan kasih kita. Kita sudah baca tadi di Amsal 27 ayat 17 ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang ketiga, langkah yang harus kita ambil agar kita sembuh dari luka-luka.
Ketika kenangan luka masa lalu mencoba untuk mampir dalam pikiran kita, tolaklah dengan cara melakukan kegiatan yang berguna, berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan lain. Iblis suka melepaskan panah api jahatnya ke pikiran kita. Salah satu contoh adalah mengintimidasi kita atas luka-luka masa lampau. Ketika panah api itu mulai menyerang kita, patahkan dengan melakukan kegiatan yang berguna. Seperti membaca firman, buku rohani, berdoa, dan mengerjakan segala sesuatu. Efesus 16 ayat 16. Mari kita berdoa. Dalam ketidakpengertian aku atas semua rasa sakit ini, ajar aku untuk tetap percaya akan kasih dan pembentukan-Mu sehingga aku menjadi lebih dewasa dalam iman ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Seringkali rasa sakit akan memunculkan dan mengasah batu permata yang terpendam di hidup kita. Selamat pagi, selamat berkaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.